Tes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Halo, kembali lagi sama aku Jian di channel yang membahas seputar public speaking. Di video kali ini aku bakal contohin gimana cara presentasi 7 orang. Karena teman kita beberapa hari lagi ada yang mau presentasi, aku bakal kasih gambaran sama kamu yang bakal presentasi. Kira-kira kalau presentasi di depan nanti, gimana cara presentasinya, bagaimana cara penyampaiannya, dan apa saja yang dipresentasiin. Sebelum masuk ke videonya, kamu yang belum subscribe dari bawah, like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu juga. Dan jangan lupa follow Instagram aku Jian Isra. Jadi filenya itu dalam bentuk makalah. Kira-kira kalau presentasi dalam bentuk makalah seperti apa ya? Nah, sebelum masuk presentasinya ada beberapa poin atau hal penting yang harus kamu tahu dulu ya, yang akan presentasi tentang pelaku ekonomi. Ada beberapa hal penting yang harus kamu ketahui. Yang pertama, pastiin sebelum kalian presentasi, ini makalahnya di print terlebih dahulu. Nah, yang kedua nih, sebelum di print, pastiin untuk ditambahin covernya. Karena makalah itu kan ada cover, ada daftar isi, terus ditambahin hal-hal yang belum ada. Kalau ini kan langsung masuk ke pembahasan nih. Tapi nggak masalah kalau misalnya guru kamu memperbolehkan seperti ini. Atau mungkin kamu masih duduk di SMP ya, jadi masih belajar buat makalah, masih belajar bikin makalah, diperbolehkan oleh guru, nggak masalah. Karena kamu masih belajar. Ya biasanya yang duduk di bangku SMP yang baru naik tuh masih belajar bikin makalah. Jujur sih ini isian materinya udah bagus banget tentang pelaku ekonomi. Nah, setelah di print nih, presentasi yang baik adalah ketika kita besoknya akan presentasi, printannya ini di print jangan hanya satu rangkap, beberapa rangkap, atau boleh sesuai dengan kelompok yang ada di kelas. Misalnya ada 5 kelompok, di print satu rangkap, setelah itu fotokopi sampai 5 rangkap. Nah, nanti ketika makalahnya udah jadi dalam 5 rangkap, itu dibagiin per kelompok. Jadi per kelompok bisa melihat bentukan makalah kalian, karena di sini kalian tidak menggunakan PPT atau PowerPoint. Sampai di sini paham ya? Pastiin guru kalian dapat ya, dapat rangkapannya. Dan untuk kalian juga harus ada pegangan. Oke? Nah, sebelum masuk ke presentasinya, kita bagi tugasnya dulu nih. Karena kamu yang akan presentasi, anggota kelompoknya ada 7 orang, jadi kita bagi tugas dulu ya. 1 moderator, 1 pembaca kesimpulan, 3 orang pemateri, dan 2 orang tanya jawab. Nah, kalau misalnya ada not tulis, cara pembagiannya 1 sebagai moderator, 1 sebagai pembaca kesimpulan, 1 sebagai not tulis, dan 4 orang ini dijadikan sebagai pemateri semuanya. Loh Kak, siapa yang menjawab pertanyaan-pertanyaan? Ya, 4 orang pemateri ini yang akan menjawab pertanyaan nanti, kerja sama. Oke? Tapi kalau misalnya tidak ada not tulis, kalian boleh bagi 3 orang pemateri dan 2 orang lagi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk atau pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, buat kamu yang pemateri, karena kita ada 3 orang pemateri, jadi kita bagi tugasnya dulu ya. Di sini ada 7 page, 7 halaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang ketujuh ini adalah kesimpulan yang akan dibacakan oleh teman kita. Berarti ada 6 halaman. Karena kita ada 3 orang pemateri, jadi bagi tugas aja masing-masing pemateri menjelaskan 2 halaman. Oke, sampai di sini paham ya? Masing-masing pemateri membahas 2 halaman. Kalau gitu mari kita mulai. Aku sebagai moderator ya. Seperti biasa, moderator membuka presentasi. Aku moderator yang simple aja kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu mengenai pelaku ekonomi. Sebelum masuk ke presentasinya, di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Jihan Isra selaku moderator, dan di sebelah kanan ada A, B, C sebagai pemateri, D, E sebagai tanya jawab, dan F sebagai pembaca kesimpulan. Kalau misalnya aku ada salah nama, mohon dimaafkan ya, karena ini langsung aja sebenarnya. Nah, sebelum masuk ke presentasinya, ada beberapa aturan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, dilarang untuk main HP. Yang kedua, dilarang untuk buka laptop. Yang ketiga, dilarang untuk ngobrol sama teman sebangkunya. Yang keempat, jika ada pertanyaan, ditanyakan pada sesi tanya jawab. Dan yang kelima, saya akan membuka 2 sesi tanya jawab. Sesi pertama untuk 3 orang penanya, dan sesi kedua untuk 2 orang penanya. Jadi pastikan pertanyaannya sesuai dengan presentasi kita kali ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke presentasinya yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Kepada pemateri, saya persilahkan. Nah, kamu mulai tuh pemateri. Nggak usah kasih salam lagi, kamu langsung aja, dan nggak usah perkenalkan diri lagi karena kamu udah diperkenalkan tadi. Baiklah,
Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelaku ekonomi. Pastiin kamu yang presentasi kuasain ini ya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pelaku ekonomi. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai pelaku ekonomi, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu nih latar belakang dari pelaku ekonomi. Nah, seiring kemajuan perkembangan ekonomi dewasa ini juga semakin ketatnya persaingan yang terjadi di dunia usaha, baik dalam negeri ataupun luar negeri, di mana sistem ekonomi kita memasuki era persaingan global antar negara. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman serta pengetahuan yang harus diketahui oleh para pelaku ekonomi. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi merupakan pihak-pihak yang merupakan kegiatan ekonomi. Secara garis besar, pelaku ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama yaitu pelaku rumah tangga, yang kedua perusahaan, yang ketiga koperasi, keempat masyarakat, dan yang kelima negara. Setiap pelaku ekonomi ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan distributor. Baiklah, kalau gitu kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pelaku ekonomi rumah tangga. Rumah tangga keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya. Rumah tangga keluarga termasuk kelompok pelaku ekonomi yang wilayahnya paling kecil. Mengapa termasuk yang paling kecil? Karena dia adalah sebagai pemilik faktor produksi. Antara lain ada tenaga kerja, tenaga usahawan, barang-barang modal, kekayaan alam, dan harta tetap seperti tanah dan bangunan. Nah, faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga keluarga akan ditawarkan kepada sektor perusahaan karena mereka telah memberikan tenaga mereka untuk membantu menghasilkan barang ataupun jasa. Pada saat rumah tangga keluarga bekerja, mereka akan memperoleh penghasilan. Nah, penghasilan yang diperoleh rumah tangga keluarga ini berasal dari usaha-usaha berikut ini. Yang pertama adalah usaha sendiri, yang kedua bekerja pada pihak lain, yang ketiga menyewakan faktor-faktor produksi, yang keempat penghasilan-penghasilan yang diperoleh rumah tangga keluarga dapat digunakan 2 tujuan, membeli barang dan jasa, dan ditabung. Nah, kamu bisa jelasin ya, di antara opsi-opsi ini kamu bisa jelasin seperti usaha sendiri, bekerja pada pihak lain, menyewakan faktor-faktor produksi. Kamu bisa kasih contohnya ya. Seperti usaha sendiri, usaha yang dilakukan oleh ayah, ibu, dan anak memiliki usaha yang berbeda-beda atau pekerjaan yang berbeda-beda. Bekerja pada pihak lain, ada yang bekerja di perusahaan, ada yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, ada yang bekerja di restoran, ada yang bekerja sebagai buruh. Nah, kamu harus kasih contoh. 3, menyewakan faktor-faktor produksi seperti apa, bla 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 bla. Kamu jelasin itu ya. Kamu sebagai pemateri yang menjelaskan tentang rumah tangga keluarga. Nah, selanjutnya masuk ke halaman berikutnya nih. Nah, tapi masih ada nih disimpan atau ditabung. Itu dijelasin. Baru masuk ke pemateri selanjutnya yang menjelaskan halaman 3, yaitu pelaku ekonomi perusahaan, dijelasin. Nah, selanjutnya nih, perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kebiasaan hidup, jumlah anggota keluarga, status sosial, lingkungan, dan pendapatan. Jadi di sini ada perbedaan-perbedaan yang harus kita ketahui. Nah, perbedaan kebiasaan hidup itu perbedaan apa? Kamu jelasin aja ya. Misalnya, kebiasaan hidup di antara ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya memiliki kebiasaan hidup yang berbeda-beda. Dan pendapatannya di antara mereka juga memiliki pendapatan yang berbeda-beda. Misalnya, ayah pendapatan paling besar sekian, ibu pendapatan paling kecil kedua sekian, dan anak tidak ada pendapat sama sekali. Nah, setelah kamu selesai presentasi, kamu tinggal sampaikan seperti ini. Baiklah, kalau gitu sekian presentasi dari saya mengenai pelaku ekonomi. Salah satunya adalah pelaku ekonomi rumah tangga keluarga. Kalau gitu saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 1 yang telah menjelaskan presentasinya. Teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh dicatat terlebih dahulu, nanti tanyakan pada sesi tanya jawab ya. Baiklah, kalau gitu kita langsung saja masuk ke pemateri kedua yang akan menjelaskan mengenai pelaku ekonomi perusahaan. Kepada pemateri 2, saya persilahkan. Nah, pemateri 2 menjelaskan mengenai halaman 3. Halaman 3 dan 4 ya, tentang perusahaan dan pemerintah. Jadi materi kalian sedikit ya. Kalau materinya sedikit, bagus. Tapi nanti kalian sebagai pemateri harus menjelaskan detail ya, detail. Oke. Baiklah, saya pemateri 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelaku ekonomi perusahaan. Apa sih yang dimaksud dengan pelaku ekonomi perusahaan? Pelaku ekonomi perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga perusahaan meliputi kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi.
Nah, apa sih yang dimaksud dengan konsumsi, produksi, dan distribusi? Kamu sebagai pemateri dijelaskan ya, cari tahu apa sih konsumsi itu. Konsumsi berupa kebutuhan, yaitu barang-barang yang kita butuhkan sebagai pelaku ekonomi. Dan pelaku ekonomi perusahaan lah yang menyediakan barang-barang atau bahan-bahan konsumsi untuk kebutuhan para pelaku ekonomi lainnya. Nah, yang kedua produksi. Apa sih yang dimaksud dengan produksi itu? Jadi produksi ini adalah bagaimana cara kita menghasilkan barang. Nah, sebelum barang itu ada, barang itu dihasilkan terlebih dahulu. Itulah yang disebut dengan produksi. Dihasilkan terlebih dahulu hingga menjadi suatu barang yang bisa dikonsumsi. Jadi diproduksi terlebih dahulu baru bisa dikonsumsi. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya distribusi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan distribusi? Kamu jelasin sebagai pemateri. Perusahaan adalah tempat berlangsungnya proses produksi, di mana menghasilkan barang, dan hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa perusahaan adalah pelaku ekonomi yang berperan sebagai produsen. Nah, produksi itu adalah cara yang dilakukan untuk memproduksi suatu barang, untuk menghasilkan suatu barang. Itu adalah produksi, caranya atau yang dilakukan. Nah, sedangkan pelakunya yang melakukan produksi tersebut disebut dengan produsen, ya. Jadi nama pelaku produksi yang menghasilkan barang tersebut disebut produsen. Sampai di sini paham ya? Nah, kalau misalnya ada yang kurang jelas dari penyampaian saya, boleh ditanyakan pada sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya nih, perusahaan yang ada dalam perekonomian dibedakan menjadi 3 golongan. Apa saja sih golongannya? Yang pertama ada industri primer, yang kedua ada industri sekunder, dan yang ketiga ada industri tersier. Nah, apa sih yang dimaksud dengan primer, sekunder, tersier? Ada yang tahu nggak? Karena belum tahu nih, mari kita bahas mengenai industri primer. Industri primer adalah pengolahan kekayaan alam yang memanfaatkan faktor-faktor produksi yang disediakan oleh alam. Jadi kalau primer, faktor-faktor produksinya itu disediakan oleh alam yang dapat kita temui di alam. Contohnya seperti pertanian, pertambangan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Ini adalah salah satu contoh industri primer. Nah, industri sekunder itu apa? Industri sekunder ini adalah perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang industri, perusahaan-perusahaan yang mengolah barang setengah jadi hingga menjadi barang yang siap jadi atau siap pakai, yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Contohnya apa? Contohnya adalah perusahaan mobil, sepatu, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah industri tersier. Apa sih yang dimaksud dengan industri tersier? Industri tersier ini adalah industri yang menghasilkan jasa-jasa perusahaan yang menyediakan pengangkutan atau transportasinya, menjalankan perdagangan, memberikan pinjaman, dan menyewakan bangunan. Jadi industri tersier ini industri yang menghasilkan jasa-jasanya. Kalau tadi primer sekunder adalah produksinya, maka tersier ini yang menghasilkan jasa-jasa perusahaan. Seperti pengangkutannya dari siapa, mereka yang mengelola, mereka yang mengurusnya, menyediakan pengangkutan atau menyediakan transportasinya, terus mereka lah yang menjalankan perdagangannya. Nah, selanjutnya mengenai pemerintahan. Kira-kira mengenai perusahaan tadi sudah jelas ya? Atau ada pertanyaan nih? Tapi kalau ada pertanyaan, ditulis aja dulu pertanyaannya ya. Nah, selanjutnya mengenai pemerintahan. Nah, kamu jelasin tuh ya, pemateri 2. Kita lanjut ke pemateri 3 ya. Jelasin seperti bagaimana cara aku menjelasin ya. Kalau kamu punya cara tersendiri yang lebih bagus lagi nggak masalah. Ya itu keren banget sebenarnya kalau kamu punya cara tersendiri. Nah, selanjutnya mengenai masyarakat, pelaku ekonomi masyarakat dan koperasi. Setelah kamu materi 2 selesai menjelaskan presentasinya, kamu bisa sampaikan ke moderator. Sekian presentasi dari saya mengenai pelaku ekonomi, perusahaan, dan pemerintah. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada aku materi 2 yang telah menjelaskan presentasinya. Baiklah, kalau gitu kita langsung saja masuk ke pembahasan terakhir yang akan dijelaskan oleh pemateri 3. Kepada pemateri 3, saya persilahkan. Pemateri 3 yang terakhir ya, mengenai halaman 5 dan 6. Situ ada koperasi, masyarakat, koperasi, dan yang di atasnya ada peranan pelaku ekonomi. Nah, kamu jelasin tuh pemateri 3 ya. Baiklah, di sini saya pemateri 3, saya akan menjelaskan mengenai pelaku ekonomi, masyarakat, dan koperasi. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai masyarakat nih. Masyarakat sebagai pelaku ekonomi maksudnya apa sih? Masyarakat sebagai pelaku ekonomi di sini maksudnya adalah masyarakat luar negeri. Kenapa masyarakat luar negeri? Masyarakat luar negeri termasuk ke dalam pelaku ekonomi yang penting bagi perekonomian karena berhubungan dengan transaksi luar negeri. Nah, transaksi luar negeri tidak hanya berupa transaksi perdagangan saja,
namun juga berhubungan dengan penanaman modal asing, tukar-menukar tenaga kerja, serta pemberian pinjaman. Nah, kenapa negara kita ada pinjaman dari negara-negara lain? Yaitu karena kita menjalankan yang namanya pelaku ekonomi masyarakat ini. Nah, sampai di sini paham ya? Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri. Kira-kira apa-apa saja ya aktivitasnya? Salah satunya adalah menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh negara. Fasilitasnya apa aja sih? Seperti bandara, stasiun pasar, dan sebagainya. Seperti bandara ini contohnya, orang yang luar negeri, orang asing, mau ke Indonesia, mau ke negara kita, maka harus ada transportasi. Ini pemerintah menyediakan yang namanya bandara untuk pelaku ekonomi tersebut, yaitu masyarakat luar negeri. Dan stasiun pasar, di mana ini adalah pusat perbelanjaan, jadi mereka bisa menikmati apa yang ada di dalam negeri. Nah, selanjutnya adalah menikmati objek-objek wisata negara lain. Seperti apa? Seperti pegunungan, pantai, Candi Borobudur, dan objek-objek yang lain. Banyak kan ya tempat wisata yang ada di negara kita atau yang ada di dalam negeri. Jadi para pelaku ekonomi yang berasal dari luar negeri, mereka bisa menikmati segala pemandangan yang ada, menikmati objek-objek wisata. Banyak banget kan wisata yang ada di negara kita, dan tiap-tiap kota ada wisata khasnya sendiri. Jadi para pelaku ekonomi bisa menikmati sesuai dengan keinginan mereka, kemana mereka ingin pergi dan kemana mereka mau pergi. Seperti pegunungan yang ada di Bromo misalnya, atau candi yang ada di Magelang, Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan pantai yang ada di Aceh misalnya, salah satunya adalah Sabang. Banyak banget sih mengenai wisata ini ya. Dan saya aja banyak yang belum saya datengin ya. Bahkan kota kita aja ini banyak yang belum saya datengin. Kota Medan aja banyak yang belum saya datengin. Atau kota Batam aja banyak yang belum saya datengin. Nah, selanjutnya adalah menggunakan tenaga kerja atau tenaga kerja yang berasal dari negara lain. Jadi saling bekerja sama antara negara-negara. Mereka melakukan yang namanya kerjasama antara pelaku ekonomi luar negeri dengan dalam negeri dengan cara saling tukar tenaga kerja. Kalau di negara kita namanya TKW, tenaga kerja wanita, dan TKI, tenaga kerja yang asalnya dari Indonesia. Kalau yang dari asing namanya TKA, tenaga kerja asing. Nah, itu dia penjelasan mengenai pelaku ekonomi masyarakat ya. Dan ada beberapa kegiatan produksi yang dilakukan. Nah, kamu jelasin, kamu lanjutin penjelasan dari aku ya. Selanjutnya mengenai koperasi. Sini kamu jelasin lah mengenai koperasi ya. Dan terakhir adalah peranan pelaku ekonomi. Ada sedikit nih, ada satu paragraf. Tarik dulu poin penting dari peranan pelaku ekonomi, baru kamu presentasi. Nah, sampai di sini paham ya? Semoga kamu yang presentasi ini lihat sampai akhir, harus, oke? Dan kamu yang akan presentasi share ke 6 orang teman kamu lagi, oke? Selanjutnya kesimpulan. Dah, sebelum membacakan kesimpulan, dibuka dulu sesi tanya jawab. Setelah pemateri 3 selesai menjelaskan bahan presentasinya, boleh disampaikan kepada audiens dan kepada moderator. Sekian penjelasan dari saya mengenai pelaku ekonomi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, setelah selesai presentasi, moderator membuka sesi tanya jawab. Baiklah teman-teman semuanya, selesai sudah presentasi kami mengenai pelaku ekonomi. Di sini saya selaku moderator akan membuka sesi tanya jawab, di mana sesi pertama saya akan berikan kesempatan kepada 3 orang penanya. Pastikan pertanyaannya sesuai dengan presentasi kita kali ini. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi saya, persilahkan. Nah, misalnya ada yang angkat tangan dari ujung sana, dari depan belakang, atau siapapun yang angkat tangan, pastiin kamu pilih siapa yang duluan angkat tangan, karena dia ingin pertanyaannya dengarkan. Jadi siapa yang duluan itu yang kamu tanggapin atau kamu respon terlebih dahulu. Oke? Jangan karena dia duluan terus dia musuh kamu nggak kasih dia izin, nggak boleh ya. Jadi walaupun dia musuh kamu, dia duluan angkat tangannya, tetap harus kamu kasih kesempatan. Oke? Jadi jangan pilih-pilih kawan, jangan pilih-pilih kasih. Tapi kalau pilih-pilih pacar boleh. Nah, setelah itu kamu tutup deh ya. Setelah melakukan sesi tanya jawab, jawab siapa kak? Jawab ya pemateri lah. Kalau pemateri tidak bisa menjawab, kalian bekerja sama boleh. Kalau tidak bisa juga, lemparkan ke audiens ya. Buka ruang diskusi sebesar-besarnya. Moderator yang bisa melakukan itu. Jadi moderatornya harus pandai-pandai di sini ya. Nah, sampai sini paham ya? Kalau gitu, tutuplah moderator. Tutupnya gimana? Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Tapi kayaknya tidak, karena perempuan selalu benar, tidak pernah salah. Baiklah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kelebihan tolong dikembalikan. Jadi sekarang selaku moderator undur diri.
Terima kasih untuk hari ini dan terima kasih yang sudah memperhatikan saya dari tadi. Memperhatikan kami maksudnya dari tadi. Ikan teri sambal terasi cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah salah satu cara presentasi yang bisa kamu lakukan di depan kelas tentang materi kamu ya, tentang pelaku ekonomi. Semoga presentasi kamu lancar dan terima kasih atas perhatiannya. Kok jadi gitu ya? Ya udah, segini dulu presentasi dari aku. Makasih yang udah nonton video ini. Kalau kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu juga ya. Oke? Ini dari tadi aku udah dipanggilin sih soalnya. Oke? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow Instagram aku jadi Isna. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Oh iya, buat kamu nih, jangan lupa share ke 6 orang teman kamu lagi. Oke?